Ibu, bapak, dan saudara, tiap umat Buddha tidak asing lagi dengan peristiwa Trisuci. Tetapi, tiap-tiap tahun peringatan Waisak memberikan semangat, memberikan pencerahan yang tidak pernah berhenti. Siddhartha adalah putra raja yang selalu menikmati kenyamanan, bahkan kemegahan di dalam istana. Apalagi sang ayah sangat khawatir kalau putranya seperti yang diramalkan oleh Asita, akan meninggalkan istana untuk mencapai kebudaan. Rasanya tidak ada pada waktu itu orang yang demikian menikmati kenyamanan, kemewahan, kemegahan melebihi Siddhartha. Tetapi ada saat yang mengubah kehidupan Siddhartha yang sekarang mungkin sering disebutkan dengan disruption, perubahan yang sangat mendasar, yang mengubah hampir semua peri kehidupan sang pangeran. Perubahan itu terjadi pada saat pangeran melihat penderitaan di luar istana. Penderitaan yang tidak pernah beliau lihat di dalam istana. Apalagi beliau sadar bahwa penderitaan itu juga bisa terkena pada diri beliau sendiri. Penderitaan yang dilihat oleh sang pangeran di luar istana itulah yang menjadi turning point, yang membalikkan kehidupan Siddhartha. Sehingga kehidupan di istana menjadi hambar. Tidak menarik lagi. Sama sekali tidak menarik. Ibu, bapak, dan saudara. Ada yang memberikan komentar. Tentu saya mohon kompromi kerjasama dengan saudara. Karena suara hujan cukup keras, maka saya minta perhatian saudara agar bisa mendengar dan menangkap apa yang saya sampaikan dengan baik. Ada komentar yang mengatakan demikian, yang membalikkan kehidupan Siddhartha.
Yang menjadi turning point bagi Siddhartha adalah penderitaan yang Siddhartha lihat di luar istana. Tidak sepenuhnya benar, sudah. Tidak sepenuhnya benar bahwa penderitaan yang Siddhartha lihat di luar istana itu yang membalikkan kehidupan Siddhartha. Sehingga Siddhartha tidak tertarik lagi pada istana. Kenikmatan, kenyamanan di istana menjadi hambar. Sebenarnya bukan hanya karena Siddhartha melihat penderitaan. Bukan. Berapa banyak orang yang melihat penderitaan seperti Siddhartha? Sangat banyak. Tetapi orang-orang itu tidak peduli kepada penderitaan. Bahkan kebanyakan di antara kita, kalau melihat mereka yang menderita kemudian bersyukur merasa beruntung bahwa dirinya tidak menderita seperti itu. Siddhartha sangat berbeda. Siddhartha tidak bersyukur bahwa dia tidak menderita di dalam istana seperti mereka. Maka Siddhartha bersyukur tidak. Justru timbul kerisauan yang luar biasa. Saya ingin menolong mereka. Ingin mencari jalan kebebasan dari penderitaan. Siddhartha sama sekali tidak mensyukuri dirinya bahwa dirinya tidak menderita di dalam istana. Tidak, saudara. Justru Siddhartha ingin menyelamatkan makhluk-makhluk dari penderitaan. Jadi sebenarnya yang menjadi turning point, yang mengubah kehidupan Siddhartha, bukan hanya penderitaan yang beliau lihat, tetapi kasih sayang yang sangat besar. Kalau tidak ada metta, tidak ada karuna, tidak ada kasih sayang di dalam pribadi Siddhartha, tidak mungkin Siddhartha akan meninggalkan istana untuk berjuang mencari jalan membebaskan makhluk-makhluk dari penderitaan. Kekuatan metta, karuna, cinta kasih sayang kepada mereka yang menderita, itulah sebenarnya kekuatan luar biasa yang mengubah kehidupan Siddhartha. Bukan semata-mata melihat penderitaan. Ibu, bapak, dan saudara, pada waktu Siddhartha menaiki Kantaka kuda putih di pintu gerbang istana, diceritakan bahwa Mara menghadang. Hei pangeran, tidak usah pangeran meninggalkan istana. Apapun yang pangeran inginkan, aku bisa memberikan. Termasuk menjadi Raja Cakrawarti. Raja di antara raja-raja.
Apa yang engkau inginkan aku akan berikan. Tetapi tidak usah meninggalkan istana. Siddhartha menjawab, baik, aku punya keinginan. Kalau engkau bisa memenuhi. Apakah keinginan pangeran? Aku ingin tidak ada usia tua. Aku ingin tidak ada penyakit bagi makhluk-makhluk. Aku ingin tidak ada kematian. Aku ingin makhluk-makhluk tidak menderita. Bisakah engkau memberikan itu? Mara menyerah. Kalau itu pangeran, aku tidak sanggup. Dan Siddhartha melanjutkan untuk meninggalkan istana untuk selama-lamanya. Enam tahun sang pangeran berjuang dengan sangat menderita. Konon katanya kalau tangannya memegang perutnya, bisa meraba tulang punggungnya. Siddhartha menyadari cara bertapa yang sangat ekstrim, yang hampir saja beliau meninggal dunia. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya untuk menemukan jalan membebaskan makhluk-makhluk dari penderitaan. Beliau meninggalkan itu, memulihkan kesehatannya. Omong-omongnya diberhentikan dulu, Mas. Gantian dengan saya. Nanti kalau saya sudah selesai bicara, giliran Anda berbicara. Setelah kesehatannya pulih, sang pangeran Bodhisattva Siddhartha demikian kita kenal. Duduk di bawah pohon Bodhi. Sore hari. Dalam waktu semalam. Pagi menjelang fajar. Beliau mencapai kebudaan sempurna. Siddhartha telah mencapai pencerahan sempurna. Ibu, bapak, dan saudara. Guru Agung kita mengalami dua cara hidup yang sangat ekstrim. Beliau sendiri mengalami itu. Bukan karena kata orang. Sebagai pangeran putra mahkota yang sangat menikmati kenikmatan indriawi, kemegahan, kemewahan, kenikmatan, kenyamanan, dan lain-lain. Ekstrim yang selanjutnya, ekstrim yang kedua adalah sangat menderita selama 6 tahun. Kalau saudara pernah bersiarah ke India, saudara melihat gua. Di tempat Guru Agung kita menghabiskan waktu bertahun-tahun. Hingga akhirnya beliau hampir saja meninggal dunia. Cara itu juga tidak bermanfaat untuk membebaskan makhluk-makhluk dari penderitaan. Beliau meninggalkan cara yang ekstrem itu. Mencapai pencerahan. Jalan yang beliau capai itulah
yang kemudian beliau namakan Majjhima Patipada, jalan tengah. Tetapi saudara, coba perhatikan. Saya ingin memberikan catatan karena ada salah paham tentang jalan tengah. Ibu, bapak, dan saudara. Pada waktu khotbah pertama Sang Buddha menggunakan kalimat ubo ante. Ada dua macam ujung yang sangat berlawanan, ubo ante. Anupagama, tinggalkan itu, jangan ikuti dua ujung yang ekstrem ini. Majjhima Patipada Tatagatena Abhisambuddha. Tathagata aku. Demikian Sang Buddha melanjutkan kalimat itu. Tathagata Majjhima Patipada Tatagatena Abhisambuddha. Tathagata menyelami dengan terang dan jelas sekali jalan tengah Majjhima Patipada. Apa yang ingin saya sampaikan kepada saudara? Majjhima Patipada Tatagatena Abhisambuddha. Jalan tengah yang diselami oleh Tathagata ini bukan jalan kompromi. Bukan jalan hibrid. Di musim pandemi ini hampir semua orang mengerti hibrid. Separuh ini, separuh itu. Separuh tatap muka, separuh online. Jalan tengah yang ditemukan oleh guru agung kita bukan jalan hibrid. Bukan jalan kompromi. Ambil ini sedikit, ambil itu sedikit. Bukan, saudara. Ubo ante anupagama. Dua ujung ini anupagama. Jangan diikuti sama sekali. Bukan diambil sedikit-sedikit. Anupagama, jangan diikuti. Majjhima Patipada jalan tengah itu jalan yang baru. Bukan jalan kompromi, bukan jalan hibrid. Kalau boleh dikatakan itu jalan baru. Mengapa? Karena guru agung kita menegaskan kembali. Pube ananusutesu dhammesu. Dhamma ini, ajaran ini, belum pernah ku dengar sebelumnya. Sebelum bertapa, Pangeran Siddhartha, Bodhisattva Siddhartha berguru kepada guru-guru. Beliau belum pernah mendengar Majjhima Patipada. Dari Raja Sudodana, dari leluhur-leluhurnya. Beliau belum pernah mendengar sebelumnya. Pube ananusutesu dhammesu. Pube ananusutesu. Belum pernah ku dengar sebelumnya. Dhamma ini. Itulah Majjhima Patipada. Jalan baru. Tetapi saudara, guru agung kita juga pernah mengatakan bahwa dhamma yang beliau temukan itu Purana Maga. Dalam bahasa Sanskerta Purana Marga. Jalan yang kuno. Apakah artinya? Kuno bukan berarti warisan dari leluhur Raja Sudodana. Jalan yang kuno artinya jalan ini juga ditemukan dan diajarkan oleh para Buddha yang lampau. Buddha-Buddha yang lampau.
juga mengajarkan Majjhima Patipada yang sama. Itulah yang dimaksud dengan Purana Marga, jalan yang kuno, tetapi bukan dari leluhur Suddhodana, bukan dari leluhur orang tua Pangeran Siddhartha. Jalan yang kuno, jalan dari para Buddha yang lampau-lampau. Apakah Majjhima Patipada, Ibu Bapak dan Saudara? Majjhima Patipada adalah jalan yang satu, tetapi terdiri dari 8 unsur, bukan jalan yang 8. Jalan yang satu yang berunsur 8. Pandangan yang benar. Pandangan yang meminta kita, mengajarkan kepada kita bisa membedakan antara yang berguna dan yang tidak berguna. Pandangan yang benar adalah pandangan tentang adanya hukum karma. Itu adalah pandangan benar yang dasar. Saya akan menjelaskan secara garis besar saja. Karena mempunyai pandangan bahwa benar ada perbuatan yang baik dan buruk, dan semua perbuatan itu berakibat, maka jangan mempunyai pikiran yang salah. Pikiran yang benar adalah pikiran yang mau meninggalkan hawa nafsu, nekkhamma sankappa. Karena mengikuti hawa nafsu menambah penderitaan, bukan melenyapkan atau mengurangi penderitaan. Tidak mempunyai itikat jahat, apalagi mempunyai pikiran kejam. Abhyapada sankappa dan awihingsa sankappa. Unsur yang lain adalah berbicara benar, berbuat benar, dan berpenghidupan benar. Secara garis besar, berbicara, berbuat, dan berpenghidupan benar adalah tidak merugikan makhluk lain, tetapi juga tidak merugikan dirinya sendiri. Kalau hanya menguntungkan dirinya sendiri, dan ada makhluk lain yang dirugikan, itu bukan jalan yang benar. Selanjutnya, usaha benar. Beberapa umat Buddha masih berpikir bahwa usaha yang benar itu golek duit sing benar. Bukan, saudara. Biasanya apa? Gangdo. Kalau cari gangdo sing bener, bukan itu usaha benar. Usaha benar adalah usaha ke dalam. Yang buruk-buruk dikurangi. Yang buruk-buruk tidak pernah melakukan, jangan dicoba. Yang baik-baik dipertahankan. Yang baik-baik belum pernah dilakukan. Itulah usaha yang benar, ke dalam. Hidup dengan kesadaran. Dan bermeditasilah. Supaya pikiran Anda tenang. Dan mempunyai kesadaran. Itulah jalan tengah. Ibu, Bapak, dan Saudara. Sebenarnya, jalan tengah yang 8 unsur ini adalah sangat universal. Tidak hanya umat Buddha, siapa saja bisa praktek jalan tengah. Tidak memerlukan mantra-mantra yang harus dihafal untuk praktek jalan tengah. Tidak harus baptis dulu supaya bisa melaksanakan jalan tengah. Tidak. Punya pandangan yang benar, bisa membedakan mana yang benar, mana yang buruk, mana yang baik.
takut akan akibat perbuatan yang buruk, senang berbuat baik. Apakah itu bukan universal? Itu adalah petunjuk untuk semua orang, ajaran untuk semua orang. Jangan mengikuti hawa nafsu, jangan kejam, apalagi kejam, jangan punya etikat yang buruk, niat yang buruk. Apakah itu bukan ajaran yang universal? Baik untuk semua orang, tidak hanya baik untuk umat Buddha saja. Jaga mulut. Sekarang harus ditambah jaga jari-jari. Kalau saudara berhadapan dengan teman saudara, dengan saudara, famili, atau dengan teman, sungkan. Tapi kalau saudara berhadapan dengan benda yang sekian, tidak sungkan. Tulis, macam-macam. Boleh, saudara. Tapi jangan dikirim. Karena kalau dikirim ada orang membaca. Dan dia akan, tidak semua yang menerima WA saudara itu sudah mencapai kesucian. Hati-hati menulis WA. Menjaga mulut, menjaga jari-jari, menjaga perilaku, menjaga penghidupan. Jangan merugikan makhluk lain. Dan jangan merugikan diri sendiri. Apakah itu tidak universal? Itu baik untuk semuanya. Bukan hanya baik untuk umat Buddha. Mencegah perilaku, mengurangi perilaku yang buruk, menambah perilaku yang baik. Hidup dengan kesadaran, tidak sembrono. Kemudian bermeditasi supaya pikirannya tenang. Apakah itu tidak universal? Semua orang bisa praktek jalan tengah. Tidak harus baptis lebih dahulu. Kalau seseorang praktek jalan tengah, semua kelompok masyarakat akan menerima orang ini dengan baik. Akan menerima Anda dengan baik. Karena Anda tidak membuat kekacauan di antara mereka. Apalagi membuat kekacauan. Jangan berpikir kejam. Apalagi berpikir kejam. Jangan mempunyai niat yang buruk. Kepada semua makhluk. Apalagi melakukan keburukan. Berpikir yang buruk. Mempunyai itikat yang jahat, itikat yang buruk. Tidak baik. Itu bukan jalan tengah. Apalagi ibu bapak dan saudara. Melakukan kekerasan, kekejaman, pembunuhan. Tidak. Anda boleh membaca seluruh ajaran Guru Agung kita. Tidak ada sepotong kalimat pun. Tidak ada secuil kalimat pun yang secara tersirat atau tersurat mendorong kita untuk melakukan kekerasan, kekejaman, dan pembunuhan. Tidak ada, saudara. Secuil pun kalimat itu, sepotong pun kata itu, tidak ada. Saya membaca di dalam salah satu literatur Buddhis, Nyana Sara Samucaya, literatur yang di dalam sejarah perkembangan agama Buddha kemudian.
Di literatur itu disebutkan kalau Anda belajar ajaran Guru Agung Buddha Gotama, belajarlah seperti saudara melihat atau memeriksa emas. Kalau saudara ingin mempunyai emas, gosok dulu, potong, bakar. Emas benar atau tidak? Emas betulan atau palsu? Seperti itulah belajar Dhamma. Jangan hanya menerima, karena ini katanya sabda Sang Buddha. Jangan karena sungkan, jangan karena hanya menghormat, kemudian menerima begitu saja. Seperti saudara menggosok emas, memotong emas, membakar emas, melihat ini emas atau bukan. Tidak ada sepatah kalimat yang mengajarkan, yang menganjurkan kita untuk melakukan kekerasan, kekejaman, apalagi pembunuhan. Itulah jalan tengah, Ibu Bapak dan Saudara. Kalau sekarang Ibu Bapak yang suka membaca koran, melihat televisi, ada uraian bahwa jalan tengah adalah jalan moderasi beragama. Cara beragama itu harus moderat, tidak ekstrem. Cara melaksanakan agama. Ibu, Bapak, dan Saudara, sebenar-benarnya Majjhima Patipada, jalan tengah yang diajarkan oleh Guru Agung kita, bukan cara melaksanakan agama, tetapi ajaran sentral Guru Agung kita. Sering kita mendengar moderasi beragama bukan moderasi agama. Jalan tengahnya itu jalan tengah beragama, bukan jalan tengah agama. Ya, kalau yang sudah agak sepuh mungkin sulit menangkap uraian ini. Yang masih muda-muda yang sering membaca koran, mengikuti berita tentu akan mengerti. Yang moderasi, yang jalan tengah itu keberagamaannya. Yang jalan tengah, yang moderat itu bukan agamanya. Benar, itu yang kita baca. Tetapi ajaran Guru Agung kita justru agamanya Majjhima Patipada, jalan tengah. Bukan cara beragamanya, tetapi ajaran sentralnya justru jalan tengah. Dan kalau Anda melaksanakan jalan tengah, Anda akan menjadi anggota masyarakat yang diterima oleh semua lapisan. Jalan tengah, jalan yang universal. Tidak memerlukan syarat apapun, tetapi cobalah melaksanakan. Kalau jalan tengah tidak dilaksanakan, Anda tidak akan mendapatkan manfaat apa-apa. Ibu, Bapak, dan Saudara, 2 tahun lebih selama pandemi ini, saya mengikuti dan melihat uraian-uraian Dhamma, diskusi Dhamma di medsos banyak sekali. Apakah itu rekaman, apakah itu Zoom, apakah itu streaming ya, live streaming. Banyak sekali. Saudara bisa mendengarkan Dhamma 24 jam kalau mau. Tidak putus.
Dan ini belum pernah terjadi sebelum pandemi. 2 tahun ajaran Dhamma di medsos itu masif sekali, padat sekali. Saya berpikir mungkin sekarang ini yang mencapai kesucian cukup banyak. Banyak umat Buddha yang mungkin sudah mencapai Arya Pugala. Karena 2 tahun ajaran Dhamma itu masih padat sekali, setiap hari. Tidak hanya seminggu sekali. Ibu, bapak, dan saudara, saya harus mengakhiri uraian Dhamma ini. Marilah kita praktek Majjhima Patipada. Ubo ante anupagama. Tinggalkan 2 jalan yang ekstrem itu. Anupagama jangan diikuti. Majjhima Patipada Tatagatena Abhisambuddha. Jalan tengah ini telah diselami dengan sangat sempurna oleh Guru Agung kita, Buddha Gotama. Dengan menjalani jalan tengah, kita akan terbebas dari penderitaan. Sama dukasa antakiriyayati. Untuk selama-lamanya. Selamat merayakan Trisuci Waisak. Selamat memperingati hari ke-8 Waisak saat tubuh Guru Agung kita dikremasi. Marilah kita maju, marilah kita praktek Dhamma dengan sebaik-baiknya untuk mencapai kebebasan dari penderitaan. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.